Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan unsur implisit puisi pada kajian tema, amanat, dan gaya bahasa dalam puisi berjudul Doa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian tema. Menurut Tarigan, mengemukakan bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra. Sedangkan menurut Ensiklopedi Sastra Indonesia, pengertian tema adalah setiap gagasan, ide pokok, ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar landasan pembuatan cerita. Tema adalah gagasan utama atau ide dasar yang mewakili keseluruhan pokok pembahasan dalam puisi. Jadi, tema adalah suatu ide yang bisa didapatkan melalui isi, keseluruhan puisi, dan melalui pandangan sang penulis. Selain itu, dalam tema juga ada subtema, di mana artinya subtema adalah tema yang terdapat pada setiap baitnya. Adapun cara menentukan tema antara lain. Yang pertama, membaca keseluruhan isi. Yang kedua, memperhatikan unsur-unsur yang ada pada puisi tertentu. Yang ketiga, dapat menggunakan beberapa teori sastra. Yang keempat, membaca atau mengulang kembali puisi dan memperhatikan penggunaan kata. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan pengertian amanat. Menurut Kosasih, berpendapat amanat adalah puisi dapat diketahui ketika kita sudah dapat memahami tema, nada, dan rasa. Dalam puisi tersebut, amanat adalah pesan atau maksud yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya berisi nasihat, ajaran-ajaran, dan tujuan-tujuan. Dapat disimpulkan, amanat adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca, dan tanpa disampaikan, pembaca juga bisa mengetahui amanat tersebut melalui pemahaman terhadap unsur yang amanat dibagi dua, yaitu tersurat dan tersirat. Dalam menentukan amanat, kita harus memahami kata yang ada pada puisi dan menyimpulkan berdasarkan pendapat kita. Nah, yang ketiga, pengertian bahasa. Menurut Tarigan, gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lainnya yang lebih umum. Tarigan sendiri membagi gaya terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan. Yang keempat, gaya bahasa perulangan. Nah, kita lanjut ke penerapan teori Tarigan berdasarkan aspek gaya bahasa dalam puisi berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Yang pertama yaitu tema. Tema yang terkandung di dalam puisi tersebut adalah ketuhanan. Bisa dilihat dari puisi Aku. Yang kedua, amanat. Amanatnya mengajak agar kita menghayati hidupnya dan mengingatkan untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta, untuk menyadari bahwasanya manusia tidak bisa berpaling dari Tuhan. Kita juga harus tetap ingat kepada Tuhan, meskipun sedang mengalami kesulitan. Dapat dilihat dari bait tersebut. Dan tersiratnya menyebutkan bahwa tidak ada satu pertolongan yang bisa menolong kita, kecuali karena kehendak Allah. Karena kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, dan bagaimanapun keadaan kita selalu pergi ke Sang Pencipta. Yang ketiga yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama yaitu hiperbola. Hiperbola digunakan oleh penyair untuk melebih-lebihkan sesuatu. Nah, yang kedua, amanat. Amanat terbagi menjadi beberapa bagian amanat tersurat dan tersirat. Yaitu isinya mengajar agar kita menghayati hidupnya dan mengingatkan untuk selalu dekat
dengan Sang Pencipta untuk menyadari bahwasannya manusia tidak bisa berpaling dari Tuhan. Kita juga harus tetap ingat kepada Tuhan meskipun sedang mengalami kesulitan. Nah, dapat dilihat dari bait tersebut. Pesan tersiratnya di sini menyebutkan bahwa tidak ada satu pertolongan pun yang bisa menolong kita, kecuali karena kehendak Allah. Karena kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, dan bagaimanapun keadaan kita. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini yang pertama, hiperbola. Hiperbola ini digunakan oleh penyair untuk melebih-lebihkan sesuatu. Dapat dilihat dari bait tersebut. Penyair menggambarkan kedekatannya kepada Tuhan. Penyair juga mengembara di sebuah tempat yang jauh, yaitu negeri asing. Meskipun mengembara di negeri asing, penyair tetap ingat dan patuh kepada Tuhan. Dan dapat dilihat juga dari bait tersebut. Penyair menyebut nama Tuhan dengan menggambarkan tubuhnya yang hilang, bentuk dan remuk. Penyair juga merendah dan berserah diri kepada Tuhan agar diberikan pertolongan atas permasalahannya dalam hidupnya. Bisa dilihat dari bait tersebut juga. Penyair tidak dapat berpaling dari Tuhannya. Hal tersebut dikarenakan dalam keadaan apapun harus tetap ingat kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan pertolongan serta kemudahan. Yang kedua yaitu metafora. Di dalam metafora, menyatakan metafora membuat perbandingan antara dua hal atau bentuk untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dengan menggunakan kata-kata seperti ibarat, bak, sebagai, umpamaan, laksana, penakan, serupa. Bisa dilihat dari bait tersebut. Penyair membandingkan kesungguhan dalam menyampaikan doa kepada Tuhan dengan mengembara di negeri asing. Puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa menggambarkan seseorang hamba yang melakukan komunikasi dengan Tuhan. Penyair tetap ingat dan patuh kepada Tuhan meskipun mengembara di negeri asing dalam situasi dan kondisi apapun. Penyair berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan agar diberi pertolongan dan kemudahan dalam perjalanan, dalam menjalani kehidupan. Sekian materi yang dapat bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.